Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kali ini Sania ingin menyampaikan sedikit ilmu mengenai tema yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu Usuluddin. Pertama, pengertian. Secara bahasa, Usuluddin berasal dari kata usul yang berarti pokok atau dasar dan ad-din yang berarti agama. Sedangkan secara istilah, Usuluddin adalah ilmu yang mempelajari tentang pokok-pokok agama. Pokok-pokoknya apa saja? Pertama, kita kutip dulu dari buku Pendidikan Keluarga Berbasis Tauhid karya Muhammad Faris. Ilmu Tauhid juga bisa disebut sebagai ilmu Usuluddin. Ini karena ilmu Tauhid menguraikan pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam. Yang kedua, dalam ilmu Usuluddin, para ulama membahas tentang sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah. Selain itu, dibahas pula sesuatu yang berhubungan dengan akidah dan keimanan. Usuluddin menjadi prinsip ajaran agama Islam yang tidak boleh diabaikan. Ilmu Usuluddin dalam Islam. Eh, Ilmu Usuluddin dalam Islam ini para ulama dan ilmuwan Islam mendefinisikan ilmu Usuluddin ke dalam beberapa pengertian. Berikut penjelasannya. A. Ilmu yang membahas tentang akidah Islam dengan mengeluarkan hujah atau dalil dan menolak pemahaman yang syubhat. Yang kedua, ilmu akidah Islam dari agama menuju dalil yang bersifat keyakinan, maka ini bersifat qat'i atau pasti. Dan yang terakhir, ilmu yang membahas kaidah-kaidah syariah yang diakui dalil keyakinannya. Nih, lanjutan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Usuluddin sejatinya membahas masalah-masalah i'tiqad atau keyakinan dengan berpedoman pada argumentasi dan pengamalan. Ini mencakup masalah tauhid, sifat, takdir, kenabian, perjanjian, dan dalil-dalil. Sementara Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif mengatakan bahwa Usuluddin berhubungan dengan ilmu kalam dalam akidah. Mayoritas masalah yang diargumentasikan dalam ilmu ini adalah sesuatu yang kembali pada dasar-dasar dan pendapat para ulama ahli kalam. Ilmu Usuluddin penting yang terakhir. Ilmu Usuluddin penting dipelajari oleh umat muslim sebab bila tidak meyakini kebenaran tentang ilmu Usuluddin, seorang Islam tidak bisa dikatakan sebagai mukmin atau orang kafir. Eh, Selanjutnya, manfaat mempelajari ilmu Usuluddin. Pertama, ada sejumlah manfaat yang didapatkan umat muslim ketika mempelajari ilmu Usuluddin. Salah satunya akan membuahkan keyakinan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat membebaskan manusia dari belenggu materi yang melalaikan. Yang kedua, mengutip jurnal Ilmu-Ilmu Usuluddin menjawab problematika umat Islam dewasa ini, karya Farid Wajidi. Ilmu Usuluddin juga bisa membebaskan belenggu praktik kepercayaan yang menyesatkan, misalnya praktek sesajen yang diperuntukkan kepada ruh-ruh para leluhur. Jika ilmu Usuluddin dipelajari dengan keyakinan yang mendalam, seorang muslim akan terdorong melakukan kebaikan dan menjauhi larangannya. Ia akan mengerjakan amal ibadah karena meyakini akan adanya hari pembalasan. Selanjutnya, Al-Qardawi menyatakan bahwa ilmu Usuluddin bisa dijaga, dikokohkan, dipelihara, dan direalisasikan dalam wujud nyata agar ia menjadi solusi di sanubari manusia. Dalam praktiknya ada
Beberapa urgensi ilmu usuluddin yang harus diperhatikan antara lain pertama, memurnikan ibadah kepada Allah SWT semata. Kedua, kufur kepada segala taghut dan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya atau yang memberikan wala mereka kepadanya. Yang ketiga atau yang terakhir, membentengi diri dari syirik dengan segala warna dan tingkatannya, serta menutup celah-celah yang menunjuk kepadanya.